Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widya Noviana. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mata kuliah biofarmasi tentang sediaan rektal. Saya di sini dari kelompok 4. Anggotanya terdiri dari Ananda, Astria, Ayu, Mega Nurjana, Mina, Nida, Risa, Tri Agung, dan Lydia. Saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rektum. Rektum yaitu organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Sini ada anatomi dan fisiologi rektum. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi fisiologi usus besar. Ada septum, appendix, ada kolon, dan ada rectum dan anus. Septum ini yaitu bagian pertama dari usus besar yang bentuknya seperti kantung dan terbentuk dari gabungan bagian terakhir usus halus dengan bagian pertama usus besar. Fungsi utamanya yaitu untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap di usus. Terus yang kedua ada kolon. Kolon itu bagian usus besar paling panjang, terbagi menjadi 4 bagian. Ada kolon ascendens, ada kolon trapezium, kolon descending, dan kolon sigmoid. Untuk kolon ascendens ini berbentuk partikel memanjang ke atas dimulai dari dasar perut kanan sampai ke hati. Kolon ascendens ini merupakan awal dari usus besar. Fungsi utamanya yaitu untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Kedua itu ada kolon trapezium. Kolon trapezium ini lanjutan dari kolon ascendens, berbentuk horizontal. Kolon trapezium ini melekat pada perut. Jaringan yang bertugas untuk menopang perekat ini disebut jaringan omentum. Fungsi utama dari kolon trapezium ini yaitu untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Terus yang ketiga ada kolon descendens. Kolon descendens ini yaitu lanjutan dari kolon trapezium yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Fungsi dari kolon descendens ini sebagai penampung feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. Terus yang keempat ada kolon sigmoid, lanjutan dari kolon descendens berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Jadi kolon sigmoid ini terletak di sisi kiri bawah perut. Kolon sigmoid ini memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk menekan ke feses agar menuju ke rektum. Terus yang setelah menuju kolon sigmoid yaitu ke rektum. Rektum ini ada beberapa bagian. Bagian-bagiannya yaitu rectosigmoid junction. Ini itu menandai bagian antara kolon sigmoid dengan kanal dubur yang hampir sejajar dengan ascending dan descending kolon. Terus ada ampula dubur. Ampula dubur ini titik di mana kanal dubur mencapai dilatasi maksimum, menandai awal dari struktur khusus ini yang berfungsi sebagai reservoir jangka pendek untuk kotoran sebelum buang air besar. Terus ada cincin anorektal. Cincin anorektal ini seiring dengan otot purgatoris bagian atas sphincter internal dan eksternal juga berkontribusi terhadap fungsi struktur yaitu pencegahan dan pengendalian tinja.
Setelah menuju ke anus, selanjutnya setelah rektum, selanjutnya yaitu ke anus. Untuk anus ini bagian terakhir sistem pencernaan. Anus adalah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus ini diatur oleh otot sphincter. Selanjutnya, penyerapan obat pada rektum. Penyerapan obat pada rektum ini dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Ada kedudukan sediaan obat setelah pemakaian, penetapan sediaan obat di dalam rektum, pH cairan rektum, konsentrasi zat aktif dalam cairan rektum. Penyerapan di rektum ini dapat terjadi dengan 3 cara. Pertama, lewat pembuluh darah secara langsung. Kedua, lewat pembuluh getah bening. Ketiga, lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati. Untuk selanjutnya yaitu perjalanan obat sediaan rektal. Berikut merupakan diagram suatu perjalanan obat sediaan rektal. Jadi, perjalanan obat sediaan rektal ini bergantung pada karakter vehikel suppositoria akan larut dalam cairan rektal atau meleleh pada lapisan mukosa karena volume cairan rektal sangat kecil. Pelarutan seluruh vehikel akan sulit dan membutuhkan air ekstra karena efek osmotik dari vehikel yang dilarutkan ini akan tertarik dengan hasil sensasi yang tidak akan menyenangkan bagi pasien. Terlepas dari vehikel, tipe obat yang dilarutkan dalam suppositoria ini akan berdifusi keluar menuju membran rektal. Obat yang ditangguhkan pertama-tama harus dikeluarkan dari vehikel di bawah pengaruh gravitasi atau gerakan motilitas dan kemudian mulai larut dalam cairan rektal. Molekul obat terlarut harus berdifusi melalui lapisan mukosa dan kemudian masuk dan melalui epitel yang membentuk dinding rektal. Proses absorpsinya ini akan dilakukan dengan difusi pasif, seperti yang terjadi seluruh saluran pencernaan untuk hampir semua obat. Proses transport aktif seperti yang ditemukan di daerah atas saluran cerna belum terbukti ada di daerah rektal. Penyerapan hanya terjadi pada pembuluh darah secara langsung lewat inferior dan vena intermedier yang berperan dan membawa zat aktif intermedier yang berperannya ini melalui vena ilaka ke vena cava inferior. Menurut Kukava-Filler dan Jun, saya pernah membaca bahwa penyerapan ini dimulai dari vena hemorrhoidal inferior, terutama vena hemorrhoidal superior ini menuju vena porta melalui vena mesentericum inferior. Saluran getah bening juga berperan pada penyerapan rektal, yaitu melalui saluran toraks yang mencapai vena subclavula sinistra. Menurut Fabre dan Reginer, pengaruh tersebut hanya berlaku pada obat-obatan yang larut lemak. Untuk selanjutnya yaitu mengenai obat-obatan sediaan rektal. Untuk tipe yang pertama yaitu rektal semisolid. Pastinya dia membentuk rektal yang bentuknya semisolid, tidak padat dan tidak juga cair, jadi sedang gitu, semi solid. Contohnya apa? Seperti krim, gel, jenis-jenis seperti krim, gel, dan ointment. Nah, ini digunakan untuk pemberian topikal ke area perineal. Nah, contohnya itu ada anusol, tronolane, dan diaster, dan lain-lainnya juga masih ada ya. Untuk selanjutnya ada rektal larutan. Untuk rektal larutan ini pasti bentuknya dia larutan ya, seperti suspensi, emulsi, enema. Nah, ini itu sangat sedikit digunakan
pada penggunaannya, karena kenapa pasien ini akan tidak menyenangkan dan kepatuhan pasien itu akan rendah. Contohnya ada Roasa rektal, ini jenis suspensi enema dan Asacol rektal, suspensi enema. Kemudian ada rektal aerosol. Nah, rektal aerosol atau busa rektal aerosol disertai dengan aplikator untuk memudahkan penggunaannya. Aplikator dimasukkan ke dalam wadah berisi produk serta terdapat alat pengatur dosis obat aerosol. Aplikator dimasukkan ke dalam anus dan obat dapat diberikan melalui rekta. Contoh rekta aerosol ada Proctofom HC dan Cortifom. Kemudian yang keempat ada suppositoria. Nah, suppositoria adalah obat solid padat berbentuk peluru yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum. Suppositoria rektal. Suppositoria umumnya terbuat dari minyak sayuran solid yang mengandung obat. Nah, contohnya ada Dulcolax. Kemudian ada keuntungan dan kerugian pemberian obat lewat rekta. Nah, keuntungan pemberian obat lewat rekta baik untuk pasien yang mengalami mual dan muntah. Kemudian baik untuk pasien yang tidak sadar, baik untuk pasien yang menderita penyakit pencernaan bagian atas yang dapat mempengaruhi absorpsi obat, dan metabolisme lintas pertama dihindari sebagian. Nah, kemudian ada kerugian pemberian obat lewat rekta. Ada dapat menimbulkan peradangan bila digunakan terus-menerus. B. Absorpsi obat tidak teratur. C. Tidak menyenangkan. Dan D. Onset of action lebih lama. Untuk selanjutnya, kami akan mempraktekkan bagaimana cara penyimpanan obat suppositoria, kemudian bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana efek dari suppositoria itu sendiri ketika telah dimasukkan ke dalam anus. Sebelumnya, penyimpanan suppositoria ini sendiri disarankan untuk disimpan di lemari es. Kenapa demikian? Karena obat ini jika disimpan di suhu ruang biasa maka akan mencair. Mendapatkan obat suppositoria dari apotek, maka kita harus menyimpannya di dalam lemari es. Kemudian ketika suppositoria itu sendiri ingin digunakan, ambil. Ini kan pasti dalam keadaan agak dingin ya, maka obatnya dapat didiamkan dulu beberapa menit agar tidak terlalu dingin, tapi jangan sampai mencair. Setelah obat sudah didiamkan beberapa menit, maka obat sudah dapat digunakan. Untuk cara penggunaan suppositoria ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Saya mau nanya bagaimana cara penggunaan sediaan rektal. Nanti yang pertama, ibu jangan lupa cuci tangan dengan bersih. Lalu setelah itu gunakan sarung tangan. Lalu buka bungkus obatnya. Jangan lupa pegang dengan kain basah. Setelah itu ujungnya diolesi dengan pelicin. Nah, setelah itu mintalah kepada pasien untuk berbaring dengan keadaan miring. Lalu renggangkan bokong dengan tangan kiri dan masukkan obat melalui anus secara perlahan. Untuk orang dewasa masukkan sekitar 10 cm dan untuk anak-anak atau bayi sekitar 5 cm. Setelah itu tarik jari tangan lalu bersihkan daerah sekitar anal dengan tisu. Setelah itu beritahulah kepada pasien untuk tetap berbaring secara terlentang atau miring kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, setelah itu lepaslah sarung tangan dan cuci tangan kembali. Jadi gitu ya Bu, mengerti? Ya, terima kasih ya infonya. Sama-sama. Baik, saya di sini mempunyai video mengenai masuknya obat suppositoria ke dalam rektal.
obat masuk ke dalam rektal sesuai dengan posisi yang diajukan. Setelah itu, obat akan melebur perlahan dan memasuki aliran darah. Nah, kerja obat ini bekerja secara sistemik. Oleh karena itu, 50% aliran darah dari bagian rektum melintasi sirkulasi portal. Jadi, biotransformasi obat ini oleh hati dikurangi. Rute sublingual dan rektal mempunyai keuntungan tambahan, yaitu untuk mencegah penghancuran obat oleh enzim khusus atau pH rendah di dalam lambung. Oleh karena itu, obat ini sangat cocok sekali untuk menghindari efek samping mual. Setelah memasuki aliran darah, obat ini akan merangsang pergerakan usus besar. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya atau mempermudah pengeluaran kotoran atau BAB, sehingga buang air besar pun terlancarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.